Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun Iya pun. bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen kebudayaan. Nah, sudah hadir di studio kita seorang cowok nan gagah. Ini belum dibuka nih maskernya. Nanti kita tahu. Beliau bernama Andi Wijaya, seorang praktisi seni yang ada di Lampung. Ya. Apa kabar nih Bang Andi? Sudah 7 bulan purnama kita nih nggak ketemu kayaknya. Ya, alhamdulillah sehat dan keluarga juga sehat semua. Dan untuk beraktivitas seni ya kita mungkin sudah ada penerapan COVID ya. Iya. Jadi ya di rumah Agak aja. dibatasi ya Agak kayaknya ya. dibatasi, tapi tetap harus jalan terus. Iya, inspirasi karya-karya masih berjalan di dalam rumah. Alhamdulillah masih. Nah, Bang Andi Wijaya ini selain praktisi seni, beliau juga ada di sebuah organisasi bernama Empal di Kota Bandar Lampung. Nah, Betul, sebelum kita bicara lebih panjang untuk wilayah yang akan kita jadikan tema, nah coba dong jelasin Bang, apa sih Empal itu? Ya, Empal adalah sebuah lembaga Majelis Penyimbang Adat Lampung, Kota Bandar Lampung. Saya kebetulan di Empal Kota sebagai kepala sekretariat, yang mana di Empal ada 2 keterwakilan di Marga Balau dan Marga Teluk. Jadi saya mewakili Marga Teluk Betung untuk dipercaya oleh para sebatin di sana untuk menjadi kepala sekretariat dan mengawal bagaimana baik dan indahnya hubungan antara adat, pemerintah, dan juga masyarakat yang memang di Bandar Lampung terkenal semua suku, semua heterogen ya? Iya, heterogen. Jadi kita harus merangkul. Itu dulu. Oh iya, jadi sebuah perpanjangan tangan ya dari pemerintah. Iya. Kita undang Bang Andi Wijaya ini akan bicara soal kemargaan yang ada di Bandar Lampung, khususnya di Marga Teluk. Iya. Nah, Bang, kita sudah ketahui nih, Abang Andi ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, maksudnya adalah salah satu masyarakat adat dari Marga Teluk Betung. Kita mau tanya nih Bang, Ya. wilayah yang ada di Marga Teluk itu mencakupi apa saja teritorinya? Iya. Untuk kemargaan, alhamdulillah saya di Marga Teluk Betung dan saya diberi gelar adok saya Layang Batin. Layang Batin. Dan bicara teritorial, bicara wilayah, tempo dulu Marga Teluk Betung mencakup wilayah seluruh Teluk Betung. Teluk Betung. Seluruh Teluk Betung, barat, timur, utara, selatan, dan sampai ke arah Langkapura. Oh, Langkapura Terus masuk ya, Teluk Betung sampai ya? ke arah Simpul. Terus Simpul. kalau ke perbatasan Lampung Selatan, dia masuk sampai ke perbatasan Marga Ketibung, tepatnya di daerah Tarahan. Itu masuk juga di kewilayahan kebandaran Marga Teluk Betung. Terus lagi kalau ke daerah Wairatai, di situ sampai ke Lempasing, karena kita juga berfederasi ya, punya kesepakatan adat waktu itu ada 4 marga yang menyatu dalam sebuah perserikatan, dan jonjomnya adalah Marga Teluk Betung. 4 itu ada Marga Teluk Betung, Marga Punduk Pidada, Marga Wairatai, Marga Sabu Menanga, dan yang keempatnya yang Marga Pian. Jadi perserikatannya, Federasinya? Federasinya. Seperti Megopa ya? Seperti Megopa Oh ya, iya, federasi jadi Megopa itu ada ada. federasi yang mereka punya wilayahnya masing-masing. Khusus Marga Federasinya Teluk Betung, namanya apa? namanya Pak Federasi Pak Teluk Betung. Oh gitu. Bandar Lampung ini ada beberapa marga sih Bang sebenarnya yang punya ini ya, maksud saya yang punya ini adat gitu loh, kebijakan adatnya. Iya. Punya wilayahnya gitu loh. Baik. Untuk di Bandar Lampung, kalau kita berbicara dulu bahwa
kita ketahui bersama, sebelum nama Bandar Lampung, daerah tersebut disebut Teluk Betung Tanjung Karang. Teluk Betung Tanjung Karang. Teluk Betung dihuni oleh marga Teluk Betung, Tanjung Karang dihuni oleh marga Balau. Oh, marga Balau. Iya, yang pusatnya marga Teluk Betung di negeri Olok Gading, dan marga Balau pusatnya di Tiuh Kedamaian. Oh, apa abang tahu marga Balau itu ada sekitaran mana saja? Marga Balau Wilayahnya? mencakup hampir seluruh Tanjung Karang. Jadi hampir Bandar Lampung ini jadi dua marga itu ya bang? Iya, jadi kan kita ini dua kota kembar. Kalau kata orang dulu tante, Tanjung Karang Teluk Betung. Oh iya, di situ Tanjung Karang Balau yang sebagai dominan kepenyimbangan mereka, yang banyak berbicara tentang adat. Yang di situ banyak juga tiuh-tiuh mereka. Tiuhnya di mana saja? Iya, ada tiuh Kedamaian, ada tiuh Kedaton, ada tiuh Raja Basa, ada tiuh Jagabaya, dan banyak lagi tiuh-tiuh yang masyarakatnya dari masyarakat Abung, dari masyarakat Pubian, yang mereka masuk ke daerah wilayah Tanjung Karang yang mana teritorial Balau, sehingga mereka juga menjadi kerabat, menjadi saudara, dan saling mengangkat dan saling mereka menyebut bahwa mereka adalah bagian dari marga Balau. Walaupun secara adat lahiriahnya mereka Abung ya bang ya? Iya, jadi dalam hal kedatangan masyarakat atau penduduk ke daerah baru, karena dulu kita sepakati bersama orang Lampung, suku Lampung berasal dari Tanah Unggah atau dari daerah Skalabra. Iya. Ya. Nah di situ menyebar sehingga masuk ke wilayah-wilayah yang mereka huni saat ini, dan di Teluk Betung juga terdapat kesebatinan. Di Balau juga seperti itu, yang mana mereka awalnya dari Tanah Unggah semua. Oh begitu. Iya. Ya. Kalau kita bicara wilayah, kita bicara soal rumahnya bang. Iya. Kita bicara rumah adat yang ada di Bandar Lampung, khususnya di marga Teluk ataupun marga Balau lah misalnya. Ada berapa sih yang menurut statusnya ini adalah rumah adat gitu loh? Dan dikatakan sebagai rumah adat itu apakah dia punya masyarakat adat dan hukum adatnya, atau hanya sebuah bangunan dikatakan rumah adat? Oke. Untuk di Bandar Lampung, karena ada dua marga, maka yang dikatakan status rumah adat hanya dua marga itu yang punya. Hanya dua marga itu, marga Balau dan marga Teluk. Iya. Nah, dikatakan rumah adat karena di rumah itu berdiamnya atau tinggalnya seorang pemimpin adat. Di tempat kami disebut Saibatin. Oh, salah satu dari dikatakan rumah adat itu dia adalah tempat tinggalnya pemimpin adat tersebut, ya. Dari marga tersebut ya. Dan terus yang kedua, tempat itu juga sering digunakan untuk mereka membicarakan sesuatu hal yang katakanlah menyangkut tentang adatnya, tentang tata titi, aturan-aturan dari adat mereka. Jadi kalau mereka ingin menentukan atau ingin membuat sebuah keputusan, semua masyarakat adat yang ada di wilayah teritorial marga Teluk Betung berkumpul di rumah adat atau rumah pimpinannya. Itu juga di Balau seperti itu. Oh, jadi tempat berkumpulnya masyarakat adat untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dipimpin oleh pemimpin adatnya. Dan rumah itu dikatakan rumah adat, dia harus punya nama. Harus punya nama, harus punya adok. Adok. Jadi nama itulah yang nanti menjadi simbol bahwa kalau dia namanya ada seperti Lamban Dalom, berarti rumah pemimpin adat yang di Lamban Dalom. Ada rumah adat Lamban Balak, berarti disitulah tinggalnya seorang pemimpin adat yang di
Lamban Balak tadi. Iya. Nah, ada perbedaan nggak untuk nama bang? Misalnya disaibatin ya Marga Teluk itu. Misalnya kalau misalnya ini Lamban ya Lamban Andi misalnya kan. Iya. Untuk pemimpinnya ada perbedaan nggak? Misalnya apakah kalau saya pernah dengar gedung apa dengan Lamban itu berbeda nggak untuk pemimpinannya? Ya, jadi kalau saya mempelajari dan saya banyak bertanya dengan para senior, para orang-orang yang lebih memahami di bidang rumah atau lamban atau istana, itu kalau di Tanahonggaknya mereka menyebut lamban itu dengan sebutan lamban gedung, itu sebagai tempat pemimpinnya atau tempat saibatinnya tinggal. Karena kita ini sudah jauh dari Tanahonggak, dari tempat kita asal muasal kita, sehingga kita juga nggak mungkin ingin menyebut nama Lamban itu juga ya? sama dengan nama yang emaknya lah awalnya ya, karena orang tuanya. Iya, karena kita ini kan kalau kita berbicara awal ya, saya bercerita sedikit bahwa kedatangan masyarakat ke daerah Teluk Betung itu kan berangsur-angsur ya, tidak langsung mereka menetap di situ. Tapi awal dari Tanahonggak yang mana mereka adalah dulunya para anak raja, anak sultan, anak bangsawan yang mereka ingin mencari penghidupan baru, dan mereka nanggulah dengan abangnya yang tua, karena yang di tempatnya ya pastilah yang tua yang menunggu si adik mencari tempat baru. Dan pas mereka jalan, mereka ini ya si abang ini atau si pemimpinnya, si kakaknya tadi memberikan seperti pemanohannya, pusakanya, memberikan juga prajuritnya, memberikan juga penduduknya, memberikan juga alat-alat bercocok tanamnya gitu, untuk mereka nanti menghuni tempat yang baru. Nah, sampai di sana mereka juga dititipkan pesan, seperti saya melihat di Tambo di Marga Teluk Betung, di salah satu lamban, ada Lamban Balak di situ. Mereka dari dari tempat asalnya sampai ke daerah Teluk Betung, yang mereka di sana kalau sampai di satu daerah itu, maka daerah itu harus diberikan nama negeri. Kita menyebutnya kan negeri, kalau sebuah daerah baru itu kan negeri, maka disebutlah negeri. Nah, terus kalaupun dia nanti mendirikan sebuah pemukiman rumah, maka rumahmu diberikan dengan nama Lamban Balak. Oh, memang sudah dibuat ya bang ya. Iya. Kalau itu sebagai rumah adat, statusnya kedudukannya adat ya bang ya. Kedudukannya. Contohnya misalnya Nongkol kan orang Benggala nih, Iya. ya kan, orang tua Nongkol almarhum misalnya kan salah satu pemimpin adat lah misalnya kan ya. Iya. Di Bandar Lampung ini Nuwono Sanggem nih, Iya. ya Nuwono Sanggem nih. Iya. Apakah semua kebijakan adat Megopak dari wilayah kami itu Iya. bisa kami lakukan di sini, atau seharus ke sana bang, harus ke Benggala sana? Iya, sebenarnya Etikanya bang. kita harus ini dulu Nuwono Sanggem nih, Iya. novel sudah mengikrarkan nih ke publik bahwa ini adalah Nuwono Sanggem. Ya, baik. Seperti apa? Jadi menurut saya kan, dari berbicara tentang lamban atau rumah tempat kita yang kita huni, sah-sah saja siapapun boleh membuat untuk rumah nama pemukiman di Bandar Lampung atau di Teluk Betung atau juga silakan sah-sah saja ya. Nah, tetapi apabila berbicara adat, Nah, ya. berbicara tentang tata titi adat, karena adat ada rakyat, ada yang memimpin, Iya. ada wilayah teritorialnya, dan ada yang membuat atau yang punya aturan-aturan yang mereka harus taati, yang mereka harus patuhi. Karena ketaatan, kepatuhan, kesetiaan dengan pemimpinnya, itulah disebut orang adat gitu. Nah, jadi kalau kita mendirikan sebuah rumah, katakan rumah Nopel Sanggam, Ya, Nopel Sanggam, silakan rumah Nopel. Sah-sah Tapi saja ya. di situ Nopel berbicaranya tentang rumah Nopel, Iya. bukan berbicara tentang Adat. adat Nopel yang
dari tulang bawah Dari berbicara tulang bawah, di Bandar rumah Lampung. novel, tidak bisa. Pas. Jadi novel harus bicaranya ya di Iya, harus tempat di tempat asalnya. asal ya Bang ya. Iya. Tapi kalau di novel bicara soal seni, novel main yang misalnya gitar klasik itu Oh, sah-sah iya. saja di novel Pengembangan, ya, pengembangan seni itu. budaya Tapi bicara adat nggak dilestarikan. boleh. Oh, iya, itu. Iya benar Jadi itu. Ini ada- untuk ini novel sih, untuk biar novelnya agak Betul, betul. mengerem diri gitu loh. Kan ya kan seperti itu. Ya Bang, rumah adat yang ada di Bandar Lampung itu yang jelasnya rumah adatnya itu. Kayak tadi kan buayannya banyak nih, tapi kan Iya. masuk dalam marga Teluk kan. Iya. Nah itu tuh sebenarnya berapa yang pasti nih rumah yang benar-benar sebagai rumah adat di Bandar Lampung? Ya, di Bandar Lampung kalau kita melihat Dan lokasinya, maksudnya lokasinya, tempatnya. Marga Teluk Betung ada beberapa rumah adat yang mana mereka memang sudah punya Masyarakatnya sendiri. bukan, mereka sudah punya struktur dari dulu, yaitu bandar. Oh bandar. Jadi bandar-bandar ini mereka punya lamban-lamban adatnya masing-masing. Oh gitu. Ya. Jadi ada Bandar Luni yang di Kota Karang, ada Bandar Bumi Waras itu yang di Gedung Pakuwon, ada yang bandar yang di Bandar Balak yang di negeri Olok Gading, dan ada Penyimbang Toha juga di negeri Olok Gading. Oh gitu. Kalau di Bandar Lampung yang di Balau sama ya? Atau Yang yang di Balau- Kedamaian aja nih Bang? Yang di Balau di Kedamaian karena status mereka satu kemargaan dan tetap mereka tidak punya bandar ya mereka ya. Mereka hanya satu saja marga, berarti satu rumah adat mereka yang disebut mereka itu adalah Lamban Gedung Oh, di Tiuh Kedamaian. yang rumah Terus di sebelah-sebelahnya ada Gumentok Agung, itu ada Jajarintan, ada Lamban Oh. Sayakaga. Itu adalah rumah-rumah dari adik-adiknya. Oh, Tetapi iya. di situ mereka punya status sebagai sultan ya, Sultan. punya status sebagai sultan, sehingga dalam keadatan mereka juga Bisa dipergunakan. berhak untuk memberikan nama lambannya atau nama tempat tinggalnya. Di luar itu Raja Basa ada nggak? Di Raja Bahasa atau apa, aku kurang jelas. Jadi Tapi nggak yang Rangapura pasti kalau gitu. aku sering ke Kedamaian gitu. Jadi semua kalau ada Rumahnya? pasti lari ke sana ya, maksudnya kembali ke Kedamaian ya kalau ada. Tidak, kalau mereka marga Balau itu karena banyak dari buayanya ya. Juga dari Agung, Agung. dari Pubian itu juga dibagi tiga, Menyerakat, Tambak Pupus, terus lagi yang di Kedamaian ini, sehingga mereka punya sebuah kegiatan yang mereka lakukan di tiuhnya sendiri atau di tempat mereka sendiri. Nah, di situ ya mereka dengan abu ya mereka dengan memakai cara abu, terus pubian mereka dengan memakai cara pubian, tapi tetap dalam satu kemargaan, marga Balau. Kita sudah bicara rumah, Mas. Artinya rumah adat itu harus ada masyarakat adatnya. Yang pasti ada pemimpin adatnya Ada ya. pemimpinnya, ada yang dipimpin. Dan pasti ada hukum adatnya ya Bang Ada ya di hukum sana. adatnya, ya. Hukum adatnya berbeda-beda ya Bang ya. Ya, berbicara Tapi hampir sama, hukum ya? adat di marga Teluk Betung mereka merujuk ke sistem kesebatinan seperti di Tanah Honggak, di tempat asal mereka, yang mana dari bentuk dalam rumahnya, terus pakaiannya, dia di badannya ataupun dia nanti akan berjalan, itu ditentukan dalam tata titinya. Dalam etika berpakaiannya ada khas. Perangkat apa itu Bang ya? Sarana ya? perangkat Sarana atau dari sarana. marga Teluk ini apa aja Bang yang Iya, sarana identitas. yang ada di marga Teluk Betung sebenarnya kan kalau saya kategorikan bisa menjadi 3 kategori. Yang pertama pakaian di lamban, pakaian di lamban, kedua pakaian di badan, pakaian di badan, ketiga pakaian di lapangan. pakaian di lapangan. Iya. Di, Jadi kalau di lamban, pakaian- di badan, di pelapahan. Iya. Apa nih? Jadi kalau pakaian di lamban artinya di rumahnya itu ada seperti hias kebun dipasang, terus Ornamen ada ya? tirai-tirai ornamen, Oh, ornamen yang juga. menandakan dia adalah pemimpin di daerah tersebut. Oh. Terus ada buah mutun, Buah ada mutun. leluhur, ya yang ditempel Ciri-ciri dipasang. khas yang ada di Ciri rumah khasnya, itu ya? Iya.
terus ada juga dia menempelkan silsilahnya, bisa, Silsilahnya. karena itulah mencerminkan dia asal muasalnya dari mana. Nah, Itu lamban, itu pakaian di lamban, sarana di lamban itu Sarana di lamban. harus ada. Seperti itu. Nah terus sarana di badan. sarana Pakaian di badan. pakaian di badan, pakaian di badan seperti kalau kita lihat para sebatin di Marga Teluk, mereka memakai kopiah, yang kopiahnya disebut picung. Picung. Kayak gini bukan ya? Kalau ini pakaian hulu balang, Hulu balang. ya namanya mayang bekam. Mayang bekerang. Iya. Kalau yang untuk sebatin mereka memakai kopiahnya atau tukusnya disebut picung. Ya, picung asal kata dari pucung atau pucuk. Pucuk. Berarti dia adalah pucuk pimpinan. Artinya dia pemimpin di teritori marga itu, di wilayah itu, dengan ditandai kopiahnya berupa picung. Kalau kita sudah melihat dia memakai picung, itulah pemimpinnya. Gitu. Di luar dari itu, ya tidak diperkenankan untuk memakai picung tersebut. Terkecuali kalau kita pesta pernikahan, kita izin dengan sebatin, kita mohon minta untuk apa pakaian kami, apa yang bisa kami gunakan, maka biasanya sebatin atau para pemimpin itu memberikan petunjuk. Niko pakai ini. Jadi dari kopiahnya mereka memakai picung, terus untuk di selempangnya mereka memakai 2 selempang. Biasanya selempang mereka kuning. Terus kalaupun ini biasanya ditambahkan dengan putih. Itu yang menandakan mereka dari kemargaan. Ya. Terus dari selempangnya sudah, mereka memakai babiting atau ikat pinggang ya. Mereka juga memakai terapang atau senjata mereka. Terus juga memakai tupal, pinjang api, pinjang setengah ya. Terus juga mereka memakai semacam pernak-pernik yang mana di kiri kanan mereka memakai gelang burung. Ya, dan gelang burung itu hanya untuk mereka memakai. Kalau bukan sebatin dari kemargaan, tidak diperkenankan. Gitu. Namun kalau izin boleh. Kalau izin boleh. Ya, artinya kebijakan pemimpinnya sebatin. Iya, itu pakaian di badan. Iya. Nah, di lapangan. Nah, pakaian di lapangan biasanya para sebatin di Marga Teluk pertama itu mereka harus memakai payung. Jadi ada sarana payung adat yang biasanya para sebatin itu memakai payungnya warna kuning. Sebatin kuning. Warna kuning. Iya. Nah, payung kuning, setelah itu ada kiri kanan hulu balangnya sebagai nawit kiri, nawit kanan bahasanya. Kalau di kita itu siku kanan, siku kiri, siku ya, kanan ya. Ya, itu nawit kiri, nawit kanan. Terus ada penetop imboknya. Apa penetop? Penetop imbok itu kalau kita artikan dari bahasa, penetop penetak, artinya dia yang membersihkan, yang letak itu. Terus imbok itu adalah imbun. Jadi istilahnya gini loh, ada virus, ada apa kita dulu nih, gitu dia tugasnya. Itu bahasa ini, bahasa kasarnya gitu lah. Kalau yang bahasa, ada potret minggir. Sebenarnya kalau kita di saat ini, ya dia lah sebenarnya yang bertanggung jawab di seluruh perjalanan sang rajanya. Kalau ada paku nginjek dia yang kena saat itu penetop itu ya. Jadi penetop imbok itu diartikan sebagai dia penyapu ranjau atau diartikan dia pengamanan yang utama di rajanya, karena kan kita kalau sebatin atau raja berjalan itu ada sampai 3-4 lapis untuk menjaganya. Kalau saya coba ceritakan, dari pertama tuh ada yang namanya penutup imbok tadi, terus ada para hulu balangnya, para jelema-jelema baninya yang mereka berpakaian pendekar, dan memakai alat. Mereka ada yang bawa badi, ada bawa pedang, ada bawa tombak, dan mereka di depan sekali.
Jawara-jawara itu. Terus Pendekar-pendekarnya. di belakangnya ada panji-panji atau kami menyebutnya tunggul. Iya. Tunggul itu simbol kebesaran marga yang diusung mereka dari Tanah Onggak dahulu. Itu Dan seperti apa itu? tunggul itu bentuknya lurus melengkung. Kayak umbul-umbul gitu ya. Iya, kalau sekarang ini umbul-umbul ya. Kalau kami punya tunggul yang melengkung seperti ini. Nah, warnanya ada putih, ada kuning, ada merah, tergantung dari si pemakai lah. Nah, jadi alat-alat sarana-sarana itu wajib untuk keluar apabila Syai Batin dari Marga Teluk itu berjalan. Jadi ada umbul-umbulnya, ada penutup embuknya, ada apa namanya para hulu balangnya, ada juga kalau kami menyebutnya kandang kalang, ada kain putih pembatas itu yang khusus mereka para raja dan para kerabat-kerabatnya di dalamnya, dan semua yang lain di luar untuk menjaga apa namanya kenyamanan. Terus lagi ada lampit pesirehan yang ibu-ibu itu bawa apa kayak nampan gitu ya, yang isinya minuman, makanan. Kalau dulu kan minum, kalau kita sekarang wudhu atau apa mereka sirih kan dulu, sirih. Nah situ dibawa, maka namanya pesirehan karena tempat raja kalau istirahat ada yang untuk sirihnya. Terus yang satunya lagi sebelahnya biasanya kan ada dua, kiri dan kanan. Yang satunya dia sarana pakaian seperti bajunya, seperti apa celana atau sinjangnya, kainnya. Terus mungkin dia kalau berkeringat ada handuknya atau ada selampeknya, itu apa namanya kain kecil itu loh, untuk mengelap. Saya Batin kalau capek. Jadi sarana-sarana itu kami sebutnya sarana pakaian di lapangan. Jadi ada tiga sarana ya yang menurut dari Marga Teluk itu ada pakaian di lamban, pakaian di badan, dan pakaian di lapangan. Struktur aduk di Marga Teluk ini apa aja, Bang? Struktur aduk di Marga Teluk yang paling tertinggi itu adalah Gusti Pangeran itu yang tertinggi. Yang paling tinggi ya Gusti Pangeran atau Pangeran. Pangeran. Ada yang dipimpinnya, ada wilayahnya masing-masing, ada tempat apa namanya tempat mereka bernaung, lamban mereka. Yang satu lambannya namanya Lamban Dalom, yaitu Gusti Pangeran Igamaratu, dan satunya lagi ada Lamban Balak yang di situ adalah sebatinnya atau pangerannya Pangeran Jayanegara. Nah mereka di situ adalah kalau kita berbicara Marga Teluk, berarti kita nggak bisa melepaskan satu persatu semua. Mereka semua lah Marga Teluk. Artinya dari Marga Teluk itu terbagi dari Bandar Balak, Bandar Luni, Bandar Bumi Waras, dan juga kebandaran atau penyimbang Tuha Marga Teluk Betung. Jadi berbicara Marga Teluk Betung, mereka pemilik bawahnya biasanya ada Keria atau Dalom. Yang fungsinya mereka pemapah atau wakilnya dari pangeran itu tersebut. Nantinya bila dia masih di luar atau apa, bisa diwakilkan oleh Dalomnya atau oleh Keria. Terus di bawahnya lagi ada Keria atau Dalom Batin. Batin fungsinya dia mengkoordinir di dalam lamban. Katakanlah di dalam sebuah wilayah mereka yang mana ada suku, ada isi lamban, ada pelambanan, yang mengkoordinirnya suku dikoordinir oleh suku, isi lamban dan pelambanan, nah inilah yang dikoordinir oleh para batin. Dalam sarana-sarana yang disebutkan tadi dari lamban dan ini, apakah seorang pemimpin adat itu otomatis punya sarana tersebut, atau dia bisa minjem nih dari sanggar misalnya? Ya biasanya sih kalau udah pemimpin nggak minjem lagi ya. Iya. Dari semua itu kira-kira seperti. Iya, karena kalau menurut kami di Marga Teluk kan dari arti Syai Batin itu sudah jelas kan.
Artinya kalau dari bahasanya sai itu adalah satu, yang atau seseorang gitu. Batin ya artinya membatin, artinya yang mampu, yang punya kemampuan, berarti dia yang kuasa, dia yang semuanya ada di iya. dia. Jadi ya nggak diragukan lagi kalau Diragukan lagi ya. pasti ya mereka Pasti ada. bukan mereka Karena ada. mereka yang Enggak, punya ya saya kan kuasa di siapa situ. tahu ya dari Marga Teluk ini masih minjem di mana kalau ada itu enggak bang? Oh, enggak. Atau misalnya ada kegiatan nih saya batin nih, Iya. ya saya batin di Marga Teluk nih. Nah yang disebutkan tadi ada yang megang apa namanya talam tadi itu ya, Iya. ada yang megang Lampir, payung sirih itu ada. sebenarnya ada yang petugas masing-masing nggak? Misalnya batin yang pegang ini. Iya, iya ada. Hulu balang nggak boleh pegang payung misalnya, atau hulu balang nggak boleh pegang Iya. sirih misalnya, Iya, itu kayak mana baik. tuh bang? Jadi di dalam struktur keadatan titinya, artinya masuk ke dalam struktural keadatan di Marga Teluk Betung untuk petugas-petugas yang disebutkan tadi seperti bawa payung, sirihan, bawa apa yang nawit kiri nawit kanan, menjadi hulu balang yang menjadi letop imboknya, itu memang sudah ditentukan sejak dulu, sejak awal mereka mendirikan kemargaan atau kebandaran sudah itu. jelas ya Sudah bang ada ya. dan terus turun Turun temurun. temurun, dia nggak bisa Tidak naik bisa ya bang ya. digantikan. Misalnya dia dari pegang payung kuning ke Oh nggak bisa nggak dong. ya siapa tahu, atau pinjam Nggak bisa. atau karena mendadak pakai Iya. anak-anak sanggar gitu, boleh nggak bang? Gitu enggak ya, emang jadi jelas turunannya megang payung, harus pegang payung untuk saya batin, Jadi kalau berbicara adat, harus jelas ada orang-orangnya. ada orang yang beda dengan Iya. seni ya, Kalau craft. pas yang tadi kita pakai orang lain atau apa, itu pas kita ingin menunjukkan lah. Seni pertunjukan, Seni pertunjukan, mungkin Mas. ya. Iya. Tapi kalau untuk adat memang sudah diwariskan artinya ya. Iya. Kamu sudah Oh, jadi dalam saya batin ya? seni, saya ingin menunjukkan bagaimana sih Itu penampilan lapangan saya batin. Heeh. Ya sudah. itu saya seni buat. pertunjukan. Iya. Tapi kalau dalam Orang-orangnya acara saya adat yang nggak boleh. tentukan. Abang yang minjem Ya kalau adat saya harus tetap. harus memahami. Jadi kalau bahwa- abang ini di Marga Teluk pegang apa nih? Kalau saya kan sesuai jenjang, saya Andi Wijaya, adok saya Layang Batin. Kami di sana ada 12 adok atau 12 gelaran. Dan yang saya sebutkan tadi baru sampai batin ya. Dari batin, setelah itu raja terus itu radin, radin terus mina kimas, kimas layang. Oh, Nah, itu. setelah layang ada bunga, ada cap, ada dasar, dan terakhir pecal. Sih, Bang? Iya, kita kan dalam berkehidupan di masyarakat, apalagi kita tinggal di masyarakat adat di dalam sebuah kemargaan, ada pembelajaran sebenarnya di rumah sejak kecil. Oh iya. Iya. benar. Jadi orang tua kita itu sudah memberitahukan perilaku kita dengan yang tua itu seperti apa. Tugasmu di adat itu apa gitu. Terus fungsimu di keadatan itu sebagai apa. Jadi kita sejak kecil sudah diberikan masukan, sudah diberikan pengetahuan yang nantinya ya kita jadi bisa introspeksi kan pas sudah dewasa. Oh iya ya, status saya ini loh. Dan pakaian saya ini. Saya harus bangga dengan pakaian saya. Iya. Gitu. Seperti saya pakai ini pakaian saya. Kebanggaannya adalah Iya. ini. Masa nggak bangga yang Iya. memang sudah diwariskan seperti Iya, itu? yang ini punya. Mungkin itu yang disebut piil sendiri ya, piil ya, Betul. menjaga piil tadi. Menjaga marwah, menjaga martabat keluarga itu dengan kita tahu apa sih keluarga kita ini di dalam adat sebagai apa sih. Sebagai Nah, apa? itulah kita sebagai penjaganya. Piil itu bang ya. Iya, jangan sampai kita nggak tahu. Nggak tahu, nggak Jadi sadar kalau umpama, kita pakai Oh, kita nih. Andi Jangan Wijaya malu kalau ini abang cuma keluarganya megang gelas gitu. adalah suku. Kalau saya kan termasuk suku, tapi yang sukunya adalah keluarga saya yang tua kan. Iya. Itu suku saya. Saya harus berkiblat kalau adatnya ke mereka. Mereka. Nah, terus baru dari suku bisa ke apa namanya di jenjangnya di atasnya batin baru ke apa pangeran atau ke pimpinan adatnya. Itu kalau di Menggala kalau kita nggak izin atau itu kan menurut ayah nih ya dulu ya, kita berbuat tidak baik menurut adat itu benar piil, nggak boleh gitu, malu ya kan. Iya. Jadi ibaratnya kalau
tugas Nopel adalah megang gelas, Nopel nggak perlu mampu untuk megang gelas ini. dan minum juga boleh. Iya, ya udah tadi kayaknya Bang minum. Kalau di Marga Teluk ada nggak kita kalau misalnya? Ya baik. Berbicara hukum adat di Marga Teluk, saya akan sedikit ceritakan tentang bagaimana Teluk Betung masa lalu, bahwa dengan Teluk Betung menjadi sebuah kota perniagaan, di sana ada pelabuhan, di sana ada stasiun kereta api yang dibangun sejak tahun 1800 di akhir ya, sampai 1912 itu sudah ada stasiun kereta api, sudah ada tempat pelabuhan, sudah ada tempat perniagaan gitu kan. Jadi masyarakat yang dari seluruh Lampung semua tertarik ingin ke kota itu. Jadilah di sana beragam, banyak buai-buai, banyak marga-marga, nggak tidak hanya dari sebenarnya ini pertanyaan saya berikutnya ini. Atau apa. Jadi sehingga dari sana mereka punya pemikiran, kalau mereka tinggal di sini, bertempat di sini, siapa Ikuti sih aturan di yang sini. harus kita ikuti dalam hal ini, gitu iya. kan? Nah, kebetulan di sana ada satu kemargaan yang bernama Marga Teluk Betung, maka semua berhimpun. Berbicara tadi kan memang di Bandar Lampung dulu adalah pusatnya transportasi, pusatnya perniagaan ya Bang ya. Nah, akhirnya terjadi kultur tadi, percampuran kultur ya Bang ya. Nah, kebuayan apa saja yang ada di Bandar Lampung, di Marga Teluk? Iya, kalau saya banyak kayaknya Bang ya. Banyak, tidak hanya satu atau dua, yang mungkin diawali dari keturunan yang dari Tanahungga, artinya dari Skalabra, artinya yang dari kebuayan Jalan Diwai ada, kebuayan Pernong ada, kebuayan Nyerupa, kebuayan Blungu juga ada di situ. Terus juga ada di situ yang dari Abung, di situ ada Bulan, di situ ada yang dari daerah Abung juga Selagai juga ada. Ya, terus juga ada di sana dari kebuayan yang awal juga di Skalabra, yaitu Runjung. Di situ memang dari kita yang di Marga Teluk Betung berbuaya Runjung. Terus juga ada beberapa buaya lagi yang dari Waikanan, ada Semenguk. Di situ ada juga yang dari daerah Pubian, ada buaya kuning, ada juga dari daerah Tanggamus itu buaya binyata. Ya, jadi ada berapa kira-kira Bang? Total ya, ada 10 lebih, 100, mungkin 12-13 ya. 13 ya. 13 kebuayan mungkin yang bercampur sana, tapi mereka semua menyatu, mereka semua berpadu dalam satu kemargaan Marga Teluk Betung. Panjang kalau ngomong sama Bang Andi ini, tapi seru, makanya nggak bisa putus-putus ini. Iya. Sekarang ini kepemimpinan Sai Batin di Marga Teluk itu seperti apa sih Bang? Di era globalisasi hari ini, apakah masyarakatnya nggak lagi memperdulikan adat budaya, atau ada masyarakat yang mungkin punya uang lebih, dia tanpa izin, tanpa apa gitu melakukan sebuah kegiatan-kegiatan adat, seperti apa hari ini? Iya. Hari ini Bang. Jadi saat ini alhamdulillah di Marga Teluk Betung tetap terjaga, Adinda Nopel, dari sejak awal berdirinya kemargaan, berdirinya kebandaan yang mereka pegang, yang mereka bawa dari asalnya dari Tanahungga, itu tetap mereka jaga, tetap mereka pertahankan sampai sekarang. Walaupun status sekarang banyak berubah, yang katakanlah dulu Kemas, dulu Layang, dulu Minak, dulu Radin, yang katakanlah ekonominya masih standar, sekarang sudah berlebih, mungkin bisa lebih dari pemimpinnya gitu. Tetapi tatkala mereka punya hajat, punya gelaran adat, mereka tetap menyesuaikan dengan apa yang mereka harus pakai. Itulah namanya kesetiaan. Iya. Dan di Teluk Betung menjadi satu kebanggaan apabila bisa memakai pakaian yang memang seharusnya pemberian dan dari strukturnya yang ditentukan sejak dulu. Iya. Nah, itulah yang namanya kesetiaan dalam adat ya Bang. Betul, ya. Walaupun layangnya nih, siapa tahu nih sukses kan, datang ke sini udah pakai Alphard 5 jejer ya, tapi ketika bicara adat dia tetap
patuh kalau Iya. dia punya pemimpinnya lah. Ya kan? Betul, betul. Itu baru adat yang beradab, Bang. Adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan. Oke, Pak. Harapan Abang nih, Bang, sebagai Iya. praktisi seni. Nah, baik dalam seni, baik dalam adat budaya hari ini seperti apa, Bang? Iya, harapannya untuk para masyarakat adat, lebih khusus diri saya sendiri, gitu, untuk kita selalu menjaga, selalu kita memegang teguh apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah diucapkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, yang diwariskan, yang dipercayakan kepada kita sampai akhir hayat, mungkin sampai habis masa dunia ini, tetaplah jangan berubah. Itu harapan. Harapannya ya tetap terjaga, mau dunia ini jungkir balik Tetap. adat kita tetap dipegang. Terima kasih Bang Andi Wijaya sudah bersedia hadir di studio Cawekam. Sebuah kebanggaan bisa menghadirkan sosok seorang layang batin ya tadi. Ya, Seorang layang sama batin dua ya Bang ya. ya jadi Itu ya. jadi nyambung lagi nih ya. Iya, nggak Oke. apa-apa ini saya Iya. baru. Layang batin artinya layang adalah pelaksana di luah di lapangan. Artinya dia yang menjalankan perintah para raja yang dari batinnya. Kita pelaksananya yang langsung ke ke posisi depan gitu kan. Nah, batin adalah saya mematuhi perintah batin saya. Oh, gitu Jadi, artinya. Jadi bukan apapun- dua gelar ya, bukan Bukan. dua gelar ya. Artinya layang ini ada batinnya yang Ada batinnya. sebagai penanggung jawab dia di lapangan, atau yang katakanlah mengontrolnya, atau tempat kita mengadu, tempat kita bertanya. Nah, nanti dari batin ini maka dia ke tahapan berikutnya ke dalamnya, dan dalamnya ke pengen. Gitu, siap. Terima kasih kembali Bang Andi Wijaya. Ya, Semoga sama-sama. semoga apa yang dilakukan ke depannya menjadi sukses. Ya. Terus seni praktis seni pertunjukan ini setelah corona ini akan terus Amin. ya kan Mudah-mudahan menjadi cepat ladang selesai. rezeki dan yang pastinya berkah. Diberikan Berkah. berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Novelia Yulistin Sanggem bersama Bang Andi Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.